Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prani Diolandari. NIM saya 12005252131, Prodi Ekonomi Syariah kelas F semester 2, Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan dengan membuat 7 pertanyaan beserta jawabannya. Materi yang pertama, pengaturan dan pengawasan perbankan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi pengaturan dan pengawasan bank. Jawabannya, ada 3 fungsi pengaturan dan pengawasan bank sebagai berikut. Yang A, lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga menghimpun dan penyalur dana. Yang B, pelaksanaan kebijakan moneter. Yang C, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Pertanyaan selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar. Sebutkan 3 pilar tersebut berdasarkan 3 bidang tugasnya. Jawabannya, ketiga bidang tugas ini adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Materi yang kedua, tentang manajemen bank umum. Pertanyaannya, apa perbedaan bank umum konvensional dan bank umum syariah? Jawabannya, bank umum konvensional melakukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga, sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan lebih menerapkan prinsip untung dan rugi. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Yang keempat, sebutkan fungsi-fungsi dan usaha yang dilakukan bank umum. Jawabannya, fungsi pokok bank umum sebagai berikut. Yang A, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang B, menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. Yang C, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Yang D, menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana terus atau pengembalian amanat kepada individu dan perusahaan. Yang E, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang F, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Usaha yang dapat dilakukan bank umum adalah sebagai berikut. Yang A, penghimpun dana dari masyarakat. Yang B, memberikan kredit. Yang C, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang D, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Materi yang ketiga, tentang bank pekreditan rakyat. Pertanyaannya, mengapa bank BPR dilarang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran? Jawabannya, bank pekreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan peransuransian. Yang 6, apa tugas dari bank pekreditan rakyat? Jawabannya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan atau bentuk lainnya, memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Materi yang keempat, tentang bank syariah. Pertanyaannya, bagaimana agar bank syariah berkembang dan jelaskan dari mana sajakah keuntungan bank syariah diperoleh? Jawabannya, 8 langkah mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Memperluas jaringan, revitalisasi sinergi dengan bank induk, pengembangan produk, pembiayaan yang lebih bersifat produktif, edukasi dan komunikasi, peningkatan kompetensi SDM perbankan syariah, mendirikan bank BUMN syariah, pengawasan semua pihak.
Bank syariah dibentuk karena kesadaran masyarakat akan bahaya dan kerugian yang ditimbul dari riba atau bisa disebut bunga. Keuntungan bank berasal dari keuntungan investasi yang dibagi dengan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati. Kedua belah pihak sama-sama menanggung untung dan ruginya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.